Kita masuk ke dalam seri. Kita lagi belajar kitab Raja-Raja. We are learning about the book of Judges. Dan kalau engkau hidup dengan the book of Judges, ini nggak cocok bagi buku hakim-hakim ya. Judges itu hakim-hakim, ini nggak cocok. Ini cocoknya bagi pengikut Yesus. This is your life. Jadi kalau Anda masuk ke GGA, this should be your life. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, di tengah badai, di tengah fitnah, di tengah khianatan, di tengah gosip, ditusuk belakangnya pakai belati, you said, thank you Jesus. Dan kita nggak berterima kasih karena ditusuk orang, karena difitnah, kita berterima kasih karena Allah tidak pernah tinggalkan kita atau biarkan kita. Ada amin. So you don't give things the false way, the wrong way, bukan religious way, kamu mengucap syukur because Allah itu Immanuel. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Anggap ini, nggak peduli itu menteri, nggak peduli itu pejabat, nggak perlu itu, semua manusia adalah debu. Dan suatu saat kamu akan selesai di bumi ini. So kita akan lihat video supaya kalian tahu message-nya apa mengenai jantung kitab hakim-hakim. Silakan, Doni. Hakim-hakim melakukan, rakyat Israel melakukan persis seperti video itu. Mereka melakukan, setiap orang Israel melakukan apa yang benar di mata mereka. So next video minggu depan ada mata gede yang akan keluar. What you see, that's the right thing to do. So pagi hari ini dengan pernyataan mantra dunia, katakan itu mantra dunia. Saya bisa bikin video seperti itu karena hidup saya dulu seperti itu. Kalau orang nggak bertobat murni nggak bisa bikin pernyataan seperti itu. Hanya orang yang bertobat murni bisa melakukan pernyataan itu. So pakai hari ini, where is it? Oke, tolong Hendra masukin apa yang saya mau tadi. Enggak, slide-nya langsung yang tadi saya masukin tadi pagi. Kata-kata mantra itu, gak ada orang duduk di ruangan ini yang tidak hidup dengan mantra itu. Mau sampai 70, 80, 120 tahun, kamu hidup dengan mantra itu. Oke? Apakah benar waktu kamu memutuskan untuk saya mau lakukan apa yang saya mau lakukan? Saya menentukan sendiri dengan siapa saya mau berteman dan berbuat sesuai dengan apa yang saya mau. Dan kapan saya akan lakukan dan di mana saya mau lakukan. Next. Apakah benar? Kalian mau deklarasi kepada umum, ini hak saya, ini hidup saya. Siapa yang bisa atur saya? Saya gak mau diatur-atur hidup saya. Saya gak ganggu orang lain ya. Saya gak nyakitin orang lain ya. Jika kamu masih ada orang tuamu, nyakitin orang tuamu gak? Kalau kamu gak mau dengar nasihat orang tuamu, nyakitin orang tua gak? Orang tua jawab dong. Of course. Gak ada yang lebih nyakitin daripada orang tua tidak dihormati. Ngomong aja sambil lalu. Pergi aja pakai WA kasih taunya. Orang tuanya gak tahu anaknya udah pergi. Karena ngomongnya sama mbaknya di rumah. Kasih tahu ya, aku udah pergi. Jika kamu masih ada orang tua, pasti kamu buat orang tuamu sakit hati. Jangan pikir ya bahwa orang kepahitan itu selalu karena orang itu ditipu, dimakan duitnya. Semua kepahitan adanya dari rumah tanggamu sendiri. Dan jika kamu menjadi korban kecelakaan, ketabrak gitu loh.
Seperti kejadian-kejadian di TikTok, kejadian-kejadian semua di medsos. Kamu adalah seseorang bukan? Kamu sakit kan? Kalau jadi korban kecelakaan kan? Hamil di luar nikah. Keserempet mobil. Keserempet motor. Kamu orang bukan? Sakit gak? Akan menyakiti keluargamu gak? Keluargamu akan marah gak? Cari orang itu. Siapa yang berani nyerempet anak gua? Betul? Jadi Anda kalau berpikir bahwa kamu tuh mau hidup bebas, sebebas-bebasnya, I think you are a liar. Kau penipu ulung. Yang namanya seseorang itu kamu. Berarti orang tuamu juga orang. Adik-adikmu, gempalamu, guru sekolahmu, itu juga orang. Waktu anaknya Alan Sengke dan Natalia yang masih kecil. Ternyata jari telapak kakinya ada tumor. Akhirnya dia dioperasi. Either dipotong, dan anak kecil ini berkata, jadi nanti kakiku jarinya akan satu lebih pendek ya Pak. Waktu papinya mendengar apa kata dokter, bahwa itu tumor. Maminya dengar itu tumor. Itu seperti vonis. Kenapa kok putriku masih kecil punya masa depan besar? Kenapa kok mesti kena tumor? Dan tumor tulang itu gak gampang. Dia punya masa depan. Kalian bisa komunikasi sama Natalia. Berapa lama dia proses, dia punya depresi. Jangan bilang, apa yang terjadi dengan aku gak ada urusan sama orang lain. Gak akan nyakitin orang, mau-maunya gue. Operasinya sukses. Jarinya bagus disambungnya, tidak pendek satu. Tinggal pemulihan, kita berdoa tidak metastase. Tidak bukan tumor ganas. You never know what your life gonna be. Apakah itu dosanya si anak kecil ini, Ariel? Apa dosa orang tuanya? Yesus pun ditanya seperti itu. Dengan anak yang lahir buta. Ini dosa orang tuanya apa dosa apa ya? Yang Yesus berkata, aku mau nyatakan kemuliaanku. Gak usah menghakimi. God is always merciful. Allah itu selalu baik. Penuh belas kasihan. Apapun problemmu. Dia gak ngurusin ocehan orang, gosip orang, menghakimi kiri kanan. Siapa yang salah, siapa yang salah. Itu kultur kerajaan gelap. Iblis itu selalu pendakwa, penuduh saudara seiman. Orang udah sakit, mengerikan, menderita, tanya lagi siapa yang dosa. Kejam. Hati-hati apa yang kau ngomong. Kita bisa kenal hatimu itu dikuasai iblis apa tidak. Dan kalau kamu tersinggung hari ini saya ngomong kamu dikuasai iblis apa tidak. Well, face the fact man. Terima kebenaran. Karena kalau kamu terima kebenaran, kebenaran yang kamu terima akan memerdekakan kamu. We have to tell the truth. Saya bukan pendeta bayaran kamu. Dan saya tidak akan ngomong apa yang kamu mau dengar. Saya akan ngomong apa yang kita katakan. Nobody pay me. Jika kamu yang menabrak orang dan mati, siapa yang dibuat sakit dan cemas? Siapa? Kamu orang bukan? Jawab dong. Saya kalau khotbah dialog, bukan monolog. Kamu bukan robot. You have feeling. Kalau kamu anakmu keluar dari kebaktian di sini ngebot langsung, karena sebel kecewa sama khotbahnya, nabrak orang. Kita pernah menangin 1 jiwa loh. Gara-gara dia nabrak orang keluar dari KPU. Remember? Lupa? Udah kawin anaknya. Siapa yang dibuat sakit dan cemas? Building management. Oh no. Nggak ada orang sakit hati. Nggak ada. Mati aja sendiri gitu. Hah?
Are you human being? Pasti ada dong. Nomor satu yang dicari sama polisi, yang dicari sama orang kerumunan di situ. Kalau di Indonesia kan kalau ada kecelakaan harus dikerumuni kan. Mereka nggak peduli. Mau hidup, mau napas, enggak. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Nomor satu, orang waras akan datang di tempat dan berkata apa? Cari KTP-nya. Keluarga siapa dia? Betul? Kamu bilang gak ada yang sakit hati, siapa? Sahabatmu sakit hati gak? Pacarmu sakit hati gak? Temen kumpul kebo sakit hati gak? Simpananmu sakit hati gak? Dompetmu sakit gak? Asuransi sakit gak? Kalau ada asuransi. Kalau gak ada. Siapa yang mau tanggung? Mesti amputasi. Atau mati total mesti dikubur. Next. Inilah isi kitab Hakim-Hakim. Generasi ini hidupku. That's the book of Judges. So kamu buka Alkitabnya, kamu tulis. Hakim-hakim sama dengan ekuivalen dengan ini hidupku. Aku mau melakukan yang ku mau. Aku mau main dengan teman pilihanku. Aku mau melakukan bersama apa yang ku mau. Dan di mana ku mau. Dan dengan caraku sendiri. Di tempat yang ku mau. Kalian mau ke screenshot? Bagus. Diawali buku Hakim-Hakim itu diawali dengan Yosua mati. Saya senang kalau Alkitab itu ada dua pribadi yang kematiannya menggelegar hati Tuhan. Sampai diulang-ulang berkali-kali. Cuman dua orang yang mati diulang-ulang kata-katanya. Musa mati. Musa mati. Satu ayat cuma tulisan Musa mati. Ulang 3-4. Kemudian Yosua mati. Dan dia mati setelah dia kasih pesan dan dialog dengan tua-tua Israel, Raja Israel. Next. Pesan Yosua kepada bangsa Israel sebelum Yosua mati. Saya baca ini saya ingat semua cucu-cucunya Oma Korah kasih pesan kenangan mereka akan Oma Korah. Sangat mengharukan saya. Pertanyaannya adalah setelah Oma Korah gak ada. Diingat gak janjinya? Diingat gak peninggalan? The lifestyle of my mom. Diterusin gak? Itu yang namanya legacy. Itu yang namanya warisannya Oma Korah. Kita katakan sama-sama. Ayat 13-15. 2, 3. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Benar ya? Kayak orang, kayak keluarga, Oma Korah meninggal ditinggalin warisan gitu. Anak-anaknya kan gak jempalitan kan? Miliki warisan gitu. Anak-anaknya gak tahu bagaimana papi mami saya jempalitan cari duit pulang pagi siang malam loh. Mami saya dari jual telur. Door to door. Mami saya gak malu loh jualan telur. Waktu Sifra meninggal papinya. Tante-tantenya berkata, oh ini anaknya yang jual telur ya. And I'm so proud. Waktu saya dengar itu. Karena mami saya memodelkan seorang yang sederhana, yang rendah hati dan mau kerja kotor untuk mencapai apa yang dia dambakan, impikan supaya 4 anaknya tidak sengsara, tidak melarat. Kalau kamu gak setia dengan hal kecil, I don't think Tuhan akan kasih perkara besar atau bisnis besar di kamu. Gak ada orang mau langsung cepat kaya. Karena begitu kamu jatuh dalam pencobaan kepingin cepat kaya, kamu sudah jatuh dalam dosa. Dan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan cinta Yesus. Kamu gak cinta pakai otak, kamu cinta pakai hati. Dan di mana hatimu di situ hartamu.
Mami saya nggak pernah pakai baju merek. Mami saya nggak pernah beli baju merek. Sampai dia mati. Anaknya yang beri, saya yang kasih. Mami saya nggak pernah belanja ke butik-butik. Dia nggak tahu yang namanya Beverly Hills. Dia nggak tahu yang namanya Bel Air. She doesn't know that. Dia tahu namanya buku resep. Tidak saja untuk memberikan nutrisi bagi keluarganya. Tapi memberikan nafkah bagi keluarganya. Mami saya nggak pernah ganggu papi saya. Dana investasi bisnis papi saya tak tersentuh mami saya. Tapi dia jago nyimpan. Dia jago nabung. Sampai mati pun dia tabung mati-matian. Supaya 4 anak tidak sengsara. Sampai usia 94. All she thinks about the 4 children. Will that be a legacy di keluarga Gautama? I think this book akan menyadarkan keluarga Gautama. Dan semua jemaat GGA yang katanya mencintai Oma Cora. Orang lain mungkin malu dikenal maminya penjual tukang telur. I'm not ashamed, I was so proud. Kerja sederhana aja yang gak dihormati orang aja bisa bikin kita berada di mana kita berada saat ini. Bisa tinggal di rumah di Menteng, tidak kekurangan apapun. Karena seorang ibu yang jualan telur. Dan dari jual telur sampai terkenal. Satu Menteng tahu, Oma Cora, Mami Cora, Ibu Cora penjual telur. Telur ayam. Dari situ dia belajar resep karena hobinya masaknya. Hobi masaknya mami saya cuma satu, gara-gara kepingin nyenengin suami sama anak. Dia bukan chef. Dia penyenang suami dan anak. Buat mami saya keluarga is everything. Dan dia belajar segala macam les masak. Kadang-kadang saya diajak nonton. Bikin ayam goreng crispy, di Tanggui, di Cikini. Saya nonton semua. I remember all that. Dan dia terima pesanan. Yang paling top di sepanjang Menteng. Kue Vruchtentartnya Oma Cora. Orang-orang ulang tahun, orang kawin, orang pesta, pesannya 3 tingkat. Kue bolu Vruchtentart pakai rum dari Oma Cora. Mami saya punya reputasi loh. Bagus kalau anaknya ingat dari mana kita berasal. Di rumah selalu ada keranjang-keranjang pakai jerami-jerami. Zaman dulu kalau jual telur pakai keranjang bambu pakai jerami, you know. Enggak pakai bahan yang buat akustik. Makanya saya suka ke ranch market karena ada jual telur ayam pakai keranjang. Ngingetin saya, kayak mami saya, kita nanti bungkusin satu-satu, panjang-panjang lonjong gitu. Pernah inget? Pernah lihat? Yang dianyam itu. Jadi sebagaimana keluarga Gautama memulai. Kita mulai mungkin dianggap hina, permulaan kecil yang hina. Tapi kita akhiri dengan kehormatan. Saya berdoa nilai itu kamu tangkap hari ini. Daripada gede-gedean, gila-gilaan, mewah-mewahan, ujung-ujungnya gak punya apa-apa. Dan anak-anak yang musim pikul semua. Orang tua yang baik akan meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Amsal 3 ngomong gitu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah. Saya tulis di Alkitab saya, just like my mom. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah makan hasilnya. Bagus, Allah kita papi yang baik gak? Very good, very loving. Dia penyedia, makanya jangan lihat dia sebagai penyedia karena lu butuh duit. Dia penyedia karena dia papa. Ayat 14, katakan sama-sama, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Itu ilah-ilah di padang gurun itu singkirin. Ada lembu tuangan emas. Betul kan? Gara-gara tuh lembu tuangan emas, gereja mega church
The biggest mega church in the world. Mengalahkan semua mega church yang ada saat ini. 3 juta loh membernya. 3 juta pada dansa pesta seks orgy loh. Orgy itu bebas seks tukur-tukuran. Gak tahu lagi bininya siapa, suami siapa. Sejenis, gak sejenis. Lawan jenis seks di depan lembu tuangan itu. Ramai sekali. Yosua berkata, mereka lagi berperang, lagi saut-sautan. Musa berkata, bukan. Mereka bukan lagi perang. Musa turun, shock. Dibanting tuh 10 bintang Allahnya. Shock benar-benar. Ada orang dengan mujizat, tanda-tanda ajaib. Dibawa keluar dari perbudakan, dicambukin, melarat. Disiksa tiap hari 430 tahun bisa keluar merdeka sampai Miriam menari rebana. Anda mau tahu penari tamborin pertama di Alkitab? Keluaran 15, Miriam. Sementara Musa menyanyi. Can you imagine Musa nyanyi? Keturunannya kayak gini. Ayat 15. Tetapi jika kamu, gila nih. Tuhan itu lembek banget sih hatinya. Tetapi jika kamu anggap gak baik untuk beribadah kepada aku, Tuhan kalau huruf gede semua, Alkitab kalian huruf besar semua. Kalau pakai gadget, gak huruf besar. Makanya don't trust your gadget. Pakai buku Alkitab. Kamu gak tahu ini yang ngomong siapa. Pilih pada hari ini. Choose you this day. Choose you this day. Favorite line saya. Choose you this day. Kepada siapa kamu akan beribadah? Whom you want to serve? Whom you want to worship? And worship gak ada hubungan dengan nyanyi. Henry bisa nyanyi lagu pakai I worship you, I worship you, we worship you. Belum tentu hidup kamu menyembah Allah. Kalau Anda menyembah Allah, kamu akan sembah orang yang pribadi yang kau takuti. Kalau kamu gak takut Allah, kamu gak akan sembah Allah. Kamu takut Apostle Indri? Kamu akan sembah Apostle Indri. Lu jangan jilat lah. Apa yang Apostle Indri mau, lu turutin. Tapi apa yang Allah mau, kamu bisa tinggalkan. Hati-hati loh. Dan Allah benci orang nyenengin orang. Selama kau nyenengin orang, Galatia 1 ayat 10, kamu bukan hamba Tuhan. Kamu akan terjerat dan dikontrol orang itu. Gak ada. Satu-satunya Allah yang tidak pernah kontrol kita. Allah Jehovah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. The rest God will bind you and control you. Gak akan lepas kamu seumur hidup. Itu nanti bedanya antara Yesus dan Tuhan yang lain yang kamu lebih suka. Tapi jika kamu anggap tidak baik, gila ya, rendah hati banget ya Tuhan kita ya. If you think it's not good to worship me, well, pilihlah hari ini siapa yang akan kamu ibadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu ibadah di seberang sungai Efrat, si lembu tuangan emas itu. Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi as for me and my house, we will serve the Lord. Kepala keluarga, suami istri, anakmu gak akan liar, gak akan rusak if you make this decision. Tapi aku dan seisi rumahku, kita akan ibadah kepada Allah Israel. Gak ada hubungan sama pendetanya. Gak ada hubungan sama gembalanya. Gak ada hubungan sama sinode. Nothing. It's you, papa mama. You decide. I can only influence you. Saya hanya bisa beritakan, but I cannot make you. Don't blame your pastor for everything bad luck yang kamu alami. Kamu mengalami problem di keluargamu, kamu mengalami kesialan, it's not my problem. Dan di ayat 16, lihat responnya bangsa Israel. Persis kayak waktu Oma meninggal, jenazahnya ditaruh di rumah duka. Carolus. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk ibadah pada Allah lain. Enak ya dengarnya ya. Ini Yosua dengar sebelum mati loh. Ada film namanya Tuesday with Morrie. Kalau mau ngomong
benevolent, kalau mau ngomong obituary, mau nyampaikan terima kasih, katakan kepada pasien sebelum mati. Kalau udah mati, dia baik, bapak saya baik, udah mati dia nggak dengar. Lakukan waktu dia masih hidup atau setengah hidup. Tapi masih bereaksi. And that's what they did to Joshua. Sebab Tuhan Allah kita, Jehovah our God, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan ibadah pada Tuhan sebab Dia Allah kita. Senang gak kalau saya jadi gembala dengan jemaat GG yang ngomong kayak begini? Hah? Langsung kau masuk ke medsos loh. Aku memiliki gereja yang jemaatnya 100% tidak akan menyembah Allah lain. Karena mereka ingat perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana mereka melepaskan mereka dari perbudakan nenek moyang mereka. Dengan laut merah dibelah. Kagum gak? Ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu. Yosua bukan raja ya. Yosua adalah appointed leader. Bukan lead pastor, segala macam gelar bingung aku. Udah deh berfungsi aja ya. Lead pastor lah, senior pastor lah, junior lah, medium pastor lah, opo meh. Pastor artinya shepherd, gembala. Shepherd artinya pegang domba. And shepherd tidak ada di mall tiap hari dandan maca. Shepherd ada ini di tengah domba yang bau, yang pesing, yang berak, yang tengking, yang eksem, anything. You understand? Disukai apa enggak disukai? Dihakimi apa enggak dihakimi? The shepherd is in the middle of that. Suka apa enggak suka? Enak apa enggak enak? That's why it's a calling. Itu panggilan. Hanya orang panggilan yang akan diberikan extra anointing and extra ability. An extra love of God. Jangan kerja di ibadah hari Minggu. Please don't work on Sunday. Serve. Lambangnya Yesus yang diberikan oleh Rasul Naomi Daudi. Anduk dan baskom. Percuma kamu pakai kalung salib, ya lupa juga kok kamu. Masih pakai tubuh dosa. Nggak sangkal diri pikul salib, malah magang diri, malah mojak, malah ngelawan. Lihat jawabannya Yosua. Tidaklah ya, kamu gak sanggup beribadah pada Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburuan loh. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu tinggalkan Tuhan dan ibadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu. Allah akan buang muka, taruh punggungnya di mukamu. Dan melakukan yang gak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kalau di perjanjian baru, kenal the mercy of God and the severity of God. Kenal sisi belas kasihan Allah dan kekerasan Allah. Kalau di perjanjian lama, sepertinya kamu baca He's a killing God. Because He's holy. Kenapa Dia mesti bunuh, mesti membinasakan 3 juta mega church member itu? Kalau enggak keturunannya akan rusak semua. Karena bagaimana orang tua begitu anaknya. Hati-hati orang tua. Hati-hati kalau ngomong, terserah, gue ngomong ke gereja, maunya gue. Begitu kau ngomong itu, langsung roh itu transfer ke anak-anakmu. Nanti saya jelasin kenapa. Dan respon bangsa Israel kepada Yosua. Itu kira-kira jawabannya Yosua, dia yakin gak? Janjinya orang Israel itu benar ya dan amin. Yakin gak dia? Kalau jawaban Yosua kayak gini, yakin gak dia? Atau ragu-ragu?
Nggak yakin. Udahlah, lu pasti balik ke Allah lain. He's a hero, man. Kalau mau ngomong ngotot, GGA mesti ada penerus-penerus legacy. Penggantinya Apostle Indri. Siapapun yang mendengar, yang kepingin ngebet posisi Ibu Indri diambil. Baca ini. Saya akan mati dan tinggalin orang yang munafik. Never guarantee that you are strong. Kalau engkau sudah yakin bahwa kau teguh dan kuat, 1 Korintus 10:13 kamu udah jatuh dalam pencobaan. Karena orang yang yakin dia bagus, dia suci, dia mulia, ada orang yang sombong. Dan awal kejatuhan Lucifer cuma satu karakter, sombong. Dan respon bangsa Israel pada Yosua, jaminin kepada Yosua. Tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, enggak. Hanya kepada Tuhan saja kami ibadah. Kamu dengar ya dialognya? Dari nadanya ketahuan. Yosua gak ada keyakinan sama sekali. Pasti lu murtad. Orang Israel berkata, pasti gue kapok kok. Kita tobat. Kita akan pelihara hubungan dengan Allah yang nenek moyang kita keluar dari perbudakan Mesir. Come on man. Orang tua kita merdeka. Miriam dansa. Bukankah di Keluaran 15 ayat 26 Allah memperkenalkan dirinya di tengah-tengah dansanya Miriam. I'm the God that healeth. Aku Allah yang menyembuhkan. Di atas puji-pujian umat yang bersyukur dan tulus. Allah Jehovah Rafa diperkenalkan. And then ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa ini, timbal balik nih, tuker-tukeran nih. Saya percaya ini gak terjadinya di mimbar khotbah loh. Ini terjadinya di rapat meja bundar tau kan. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri. I like that. Bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk ibadah kepadanya. Dan jawab mereka, kami saksi. Ini loh orang yang pakai adrenalin, manusia daging, manusia palsu, munafik. Kalau udah yakinin gak tahu apa yang diomong. Mereka lupa Yosua akan gak ada lagi loh. Pemimpin kelas Yosua gak ada lagi habis itu. Mereka lupa. Mereka pikir mereka setara kelasnya sama Yosua. Hati-hati kalau udah banding-bandingin kualitas rohanimu dengan pemimpinmu, hati-hati. Comparison adalah kanker daripada rohani kamu. Banding-bandingin. Ini dia berkata, maka sekarang jauhkan dong Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu itu. Ayo condongkan hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu pada Yosua, kepada Yahweh Jehovah Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dan yang dilakukan Yosua, dia bikin batu besar kesaksian, perjanjian dengan bangsa Israel di tempat kudus Tuhan di Sikem. Yosua bikin batu gede loh, dia engrave loh. Tempat perjanjian umat Israel dengan Tuhan Allahnya, tanda tangan Yosua. Dan di ayat 28, sesudah itu Yosua lepaskan bangsa itu 12 suku masing-masing ke milik pusakanya. Anda mesti baca kitab Yosua. Tanahnya Manasye, Efraim di mana? Tanahnya Kaleb, Hebron. Tanahnya si Yosua di mana? Yosua itu Efraim. Tanahnya suku Yehuda, Sebulon, Naftali. Itu tanahnya mana semua tuh? Milik pusakanya mana? Go to your land. Yang kamu peroleh tanpa susah-susah. Tanpa kerja keras. And you can enjoy the fruit of it. Sikap bangsa Israel di ayat 31. Dan orang Israel beribadah, katakan sama-sama. 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang. Apa? Berarti periodenya udah ditentuin belum? Udah. Timeline udah dibikin belum? Hati-hati sama kata sepanjang. As long as. Lanjut, ulang lagi. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman tua-tua
yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini kalau ada kata-kata kayak gini diulang-ulang. Anda tahu gak di perjanjian lama ini diulang-ulang terus loh. Mau ulangan, kitab ulangan, imamat, bilangan. Kata yang dilakukan oleh nenek moyang Tuhan Allahmu itu diulang. Masuk Mazmur, diulang lagi. Alias Tuhan ngomong apa? Nyampein pesan apa? Jangan pernah lupa bagaimana kamu keluar dari dunia. Ajarin itu ke orang tuamu. Dampaknya dunia, hidup bagi dunia, kayak orang dunia itu seperti apa bagi kamu. Makanya kalau jalan-jalan sama anakmu jangan dikasih iPad. Jangan dikasih mainan. Jangan dikasih handphone. Mau bikin animasi. Kasih kerjaan ke media tim kita tuh loh. Supaya mereka dapat proyek gitu loh. Extra income. Ulangi perintah Tuhan. Jangan kau lupa. Bahkan bayar perpuluhan. Bahkan persembahan khusus. Baca dong kitab Keluaran. Baca dong kitab Ulangan. Kasih tahu ke anakmu. Bahwa dulu kita semua budak di Mesir. Dan kita dibawa keluar. Maka sekarang kita menerima berkat cuma-cuma semua tanpa kerja. Dan kita mesti kembalikan 10% kepada Tuhan. Untuk ngingetin yang punya semua Tuhan. Itu buat persembahan tok loh. Mesti ngajar gitu. Itu tanggung jawab orang tua. Masa Apostle Indri mesti ngajarin Justin, ngajarin si Rachel, ngajarin si Wesley, ngajarin Darren. Are you kidding me? That's your job. Makanya kau kawin. Dengar baik-baik ya. Tidak semua orang. Just because saya hidup seperti ini. Day by day. Gak mungkin kamu bisa memberikan cawanmu diisi Roh Kudus kalau kamu gak tiap hari datang ke Tuhan. Beda sekali loh. Datang ke Tuhan tiap kali minimum 3 kali per hari. Beda sama hanya hari Minggu ke gereja. Life is changed because I am with God. Bukan karena hari Minggu ke ibadah. Jangan tertipu. Dan jangan jadi penipu. Lihat sikap bangsa Israel. Bunch of liars. Orang Israel beribadah pada Tuhan sepanjang Yosua dan tua-tuanya yang lebih lama hidupnya daripada Yosua. Yang mengenal perbuatan Allah itu. Mereka menyembah Tuhan. Exactly doing seperti waktu Musa dan Yosua hidup. Juga Eleazar bin Harun. Anaknya Harun si Eleazar itu. Dan dia mati. Karena dia orang-orang bersejarah yang bisa menulis sejarah. Mestinya ada alamat dalam proklamasinya buat Tuhan ini. Dan dia dikubur di bukit yang diberikan kepada Pinhas anaknya. Yang nanti Anda tahu di Imamat 10, gila semua anaknya. Anaknya aja gila. Keadaan Israel sesudah Yosua mati mereka melakukan apa yang benar di mata mereka. That's the problem. Judul dari pengajaran ini, they do what is right in their eyes. Mereka melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Lex. Hakim-Hakim 2. Bisa lompat langsung ke ayat 12. Ayat 10 sampai 13 tuh, Hakim-Hakim 2. Dari slide 43 atau 42. 42, Hendra. Kita baca ya. Yosua mati ya. Itu kalau kayak kita pergi ke kuburannya Oma, itu kan bunga semua tuh. Bagus gak tuh kuburannya tuh? Right? Taman San Diego Hill kayak kebun gak? Kayak galeri gak? Waktu Oma dikubur. Right? Saya berterima kasih sama jemaat GG yang luar biasa. Aku minta sama Heru yang bingkain. Foto-foto keluarga Gautama. Tolong dibingkai semua. Sekarang ada di dinding rumahnya Oma. Selama dia hidup dia gak pernah punya foto keluarga. Dengan anak cucu yang kekinian seperti ini. Hari ini di rumahnya ada.
Bunga belum layu, masih merah, kuning, pink. Apa yang dilakukan sama orang Israel? Ayat 10, katakan sama-sama. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, angkatan itu yang Yosua dan tua-tuanya dan Eliezer. Bangkitlah sesudah mereka itu, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel di Mesir, di Yeriko. Nggak ada yang tahu. Berarti ada orang tua yang tidak mentaati firman sehingga anak cucunya tidak pernah ngerti apa yang Allah Israel lakukan. Dan mereka nggak tahu kenapa mesti sembahyang kepada Allah. Is there another generation namanya generation Z? Generasi milenial yang tidak tahu tentang Tuhan Allahnya Musa. Orang tua milenial, hati-hati kamu. Milenial itu hanya istilah di Amerika. Jangan dibawa ke Indonesia. Buka Efesus 5. Ayat 1 dan 2. Cerita dia berzina loh. Dia melakukan seks loh. Di luar nikah loh. Di kamar mandi loh. Dia mabok loh. Disebut aja jangan. Kalau engkau udah lahir baru. Ada budaya, ada aturan kalau hidup sama Tuhan Yesus. Biar GGA itu menjadi contoh. Orang mau lihat surga, orang keluarga Yesus kayak apa? Ke GGA dong. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya kalau lihat anaknya Andi, cucunya Nanai. Anak is anak, laki is laki, nakal is nakal. You know? Betul kan? Kalau laki nggak nakal kan mengerikan kita ya. Cantik gitu kan bahasa ya. Sweetie pretty boy is very dangerous. Tetapi begitu karena Arthur disayang sama maminya, apalagi sama nananya. Bagian nananya cucunya tuh dunia. Begitu ketemu nananya langsung senyum. Karena kekasih, karena disayang. Kalau disayang tuh nurut. Begitu pula kamu dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Kamu gak ada dalam kasih kalau gak hidup sama kasih. Ini bukan teori, ini gaya hidup. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dengan mati buat kamu. Tanggung hukuman dosamu. Dicambuk untuk tanggung semua kutuk dan sakit penyakitmu. Dan oleh bulu-bulumu kamu disembuhkan. Dan telah nyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3 katakan yang keras. 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Kalau disebut aja jangan berarti gak mungkin dilakukan dong. Ngomong aja gak boleh apalagi didiskusikan. Lanjut. Sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Orang kudus itu apa sih? Gak perlu pakai baju putih. Oke? Kamu pakai baju putih, rok putih, sepatu putih, baju dalam putih. Itu gak bikin kamu kudus. Itu bikin kamu mahal. Nyucinya lebih mahal. Oke, baik clean, klorin, Clorox, semua yang repot itu. Very expensive. White doesn't make you holy. To be set apart for God make you holy. Hidup dipisahkan bagi Allah, that's holy. So jangan ke gereja yang pakai seragam putih-putih percuma. Pakai baju sopan yang menghormati Allah. Ayat 10, ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang memuliakan Allah. Apa? Gila ini Yosua matinya kapan? Berapa hari sebelumnya? Belum 2 bulan. Belum 2 tahun. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Baal adalah dewa laki-laki yang menguasai dunia saat ini. Ini dewa adalah kekejian bagi Allah.
Kenapa kok 7 negara lebih kuat yang dikonklusikan dengan satu nama Kanaan namanya? Kenapa mesti dimusnahkan? Gak boleh satupun disisakan. Karena mereka mencincang bayinya anaknya sendiri. Kalau kena kelaparan, kena masalah, mereka korbanin hidup-hidup anaknya sendiri. Yang belum pernah bekerja dengan darah supaya cepat sembuh. Makanya Allah musnahkan mereka. Gak ada Allah bunuh anak sendiri. Allah kita bukan murderer. Dia pemberi hidup manusia. Ayat 12. Katakan sama-sama. Dan mereka meninggalkan Tuhan. Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukannya tadi di Yosua 24 mereka sumpah-sumpah. Akan nyembah. Hah? Ini gak ada 2 tahun mati Yosua. Mereka meninggalkan Tuhan. They forsook the Lord. They forsook God, forsaken. Israel Houghton menulis lagu, I am not forsaken, I am not forsaken. Tahu gak forsaken artinya apa? Abandon. Gue gak akui lo sebagai anak, gak ada di sisi keluarga, gak ada di kakak. But they forsook the Lord. Bahasa Inggrisnya forsook the Lord. F-O-R-S-O-O-K. They forsook the Lord, the God of their ancestor, and membawa mereka keluar dari tanah Mesir. He brought them out of Egypt. But they follow other gods. Little G, not the big one G, the King of Kings and Lord of Lords. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan ibadah kepada Baal dan Asitoret. Asitoret adalah dewa perempuannya. Ini pencipta LGBT. These two, God and Goddess. Siapapun menyembah mereka di zaman itu. Anda kalau melihat apa yang pawai-pawai Mardi Gras lakukan, Anda jangan kaget. Zaman itu udah ada. Dan mereka menyembah Tuhan dengan pesta seks. Anda latar belakang lesbian, gay, you're worshiping this guy. Mau lepas dari lesbianisme dan gay, balik ke Yesus. Kamu akan kembali ke desain original, manusia serupa gambar rupa Allah. Kamu gak disuruh menyembah ciptaan Allah, kamu disuruh menyembah penciptanya. Roma 1 ayat 18 menjelaskan itu. Kenapa ada LGBT? Tuhan itu Allah yang cemburu. Ciptaan disembah, penciptanya difusuk, ditinggalkan. Ini belum ada 10 tahun. Belum ada 2 tahun, belum ada 2 bulan. Baru 2-3 hari Yosua mati, udah langsung begini. Ini buat kamu ngecek dirimu. Jangan bilang itu ke mereka, bukan aku. Buka 1 Korintus 10 sebentar. Ayat 10. Sudah? Ayat 11 ya. Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Di mana zaman akhir telah. Siapa sih? Siapa yang telah ketimpa? Mereka itu siapa? Ayat 10, mundur. Who are they? Jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut seperti dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Siapa tuh yang bersungut-sungut? 9. Dan jangan kau mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dipagut ular. Siapa yang dipagut ular? 8. Jangan melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Siapa sih yang ditewasin 23 orang itu? 7. Dan supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan minum kemudian bangun mereka bersukaria. Siapa tuh yang kerjanya makan minum, pesta-pesta. Pesta kulineri, feasting, kawin, mengawin. Siapa itu? Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingati kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Hal-hal jahat yang terdaftar tadi 6 hal. Siapa yang lakukan? Ayat 5.
Tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dan mereka ditewaskan di padang gurun. Siapa yang Allah nggak berkenan dan dibunuh semua di padang gurun? 4. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu Kristus. Jangan bilang Yesus cuma dari perjanjian baru loh. Siapa sih yang diikutin oleh batu karang itu? Yang mendapat air dari batu karang itu? Zaman Musa ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Siapa yang makan rohani sama? Makan mana tiap hari? 2. Pengikutnya Musa. Pengikut siapa? Siapa ini? Bukankah orang tuanya mereka? Ini anak-anaknya dipimpin oleh Yosua 20 tahun ke bawah. Right? Bagaimana bapaknya begitu anaknya? Hati-hati loh. Don't worry about carousel program. You worry about what you live in the carousel untuk bawa ke keluargamu. Percuma belajar mengenai relationship di permulaan baru. Kalau engkau nggak aplikasikan ke keluargamu sendiri. Percuma. Carousel tidak membuat kamu sempurna. Carousel memberi kamu pelajaran untuk dididik. Supaya kamu membangun hubungan yang sehat di dalam perkawinanmu. Karena bagaimana orang tua mengasihi sesama, anaknya akan merasa disayang. Dan aman tinggal di rumah. Buat apa pinter gel di carousel tapi di rumah mulutnya seperti belati loh kalau ngomong sama suaminya. Kelakuannya teriak-teriak sampai anak itu berketakutan pada kabur di rumah loh. Buat apa di carousel kamu mengasihi pakai jawabannya benar. Tapi di rumah kamu mainan game. Kita bukan manusia dua muka loh. Kita gak menghasilkan skizofrenik. Skizofrenik dalam istilah psikologi saya baru tahu loh. Ternyata itu artinya orang gila. Udah gila benar-benar. Itu banyak dibikin movie loh. About schizophrenic character. A lot of movie. So di ayat 12. Hakim-hakim 2. Mereka meninggalkan Tuhan. They forsook the Lord, the God of their ancestor. And who brought them out of Egypt and follow other gods. The gods of all the nations that surrounds them. And they bow down, fall prostrate to the God, the little G's, the very many thousands of G's. So they heard the heart of the Lord Jehovah. Maka bangkitlah murka Tuhan ayat 14 terhadap orang Israel. Dan dia nyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Dan setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Terdesak itu bahasa Inggrisnya until they are so distressed. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim tidak dihiraukan mereka. Karena mereka berjinah dengan mengikuti Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Jadi berzina itu tidak selalu melakukan seks dengan pelacur, perempuan lain, laki lain. Belum tentu. Kamu mesti berzina sama dewa lain dulu. Kalau dewanya berbeda, pasti fisiknya melakukan perzinahan fisik. Gak mungkin enggak. Sekarang kan bisa melakukan perzinahan melalui animasi kan. Di Jepang ada orang laki kawin sama robot, kawin sama virtual perempuan loh. Tinggal ganti Tuhan aja. Gini loh, lihat kemari. Balik ke ayat 14-15. Roll up Hendra. 13, 14, 12, 14, balik ke situ. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Dan serahkan mereka kepada perampok. Saya mau ngomong sama kalian. Bukankah di kitab ulangan Allah Abraham, Ishak, Yakub berulang-ulang, namanya aja buku ulangan. Intinya ya diulang-ulang. Nah kamu ini, bukan supaya gendang telingamu jadi tebal, bukan. Supaya gak lupa. Makanya kan saya selalu berkata, catat di kertas, jangan nontonin pendeta bukan bintang film.
Untung pendetanya cakep, kalau jelek kan mengerikan kan. Betul gak Natali? Kalau muka saya kayak gorila kan kabur kau. Udah ngomongnya nadanya keras seperti ini, kabur kau. Untung pendetanya terdidik, elegan dan tahu bawa diri. Nolong. So this is what's happening. Kamu akan kuberikan tanah perjanjian penuh susu dan madu. Got it? Nangkep ya? Dan di tanah perjanjian ini, kamu tidak usah lagi bekerja keras. Seperti di Gilgal. Karena mana berhenti di Gilgal. Anda mendengar gak kalian ini? Anda mesti mengerti perjalanan Israel. It's a journey of spiritual faith. 40 tahun kamu gak kerja apa-apa. Gak ada yang sakit, gak ada yang beli baju, gak ada department store, gak ada medical UGD, gak ada rumah sakit. Nothing. Nobody is weak. Nobody is weak in their knee. Tidak ada yang sakit paru-paru. Tidak ada yang sakit mata katarak. Gak ada. Baju mereka bertumbuh besar. The clothes, the shoe they wear from Egypt grew with the body. Pernah baca itu? Mujizat gila loh bisa hidup kayak gitu. Ekonomi negara-negara hebat kemana tuh? Gak ada produksi di Cina. So mereka stop 40 tahun. Masuk ke Gilgal untuk menyeberang sungai Yordan ke Yeriko, runtuhkan. Tidak ada satu janji Tuhan yang diperoleh tanpa perang. Nol. Mark my word, kamu mau sembuh dari sakit, perang dulu. Kamu mau keluar dari kemelaratan, perang dulu. Kamu mau perang, kamu mau masuk ke dalam perkawinan yang bahagia, perang suami istri dulu. Kenapa? Bukan janjinya yang repot. Karaktermu yang diubah di tengah peperangan itu. That's what God wants. Ini adalah inti khotbahnya suami kamu, Sugi. Hari Minggu. Kalau ada yang nangkep. Kalau kamu gak dapat miracle secara eksternal. God is doing miracle internally. That's what your husband said. Catat, jangan mantuk-mantuk karena kau juga gak ada di situ hari itu. Kemudian mereka sampai ke Yeriko. Sampai ke Yeriko Musa sudah mati. Di Gilgal Musa udah gak ada. Dia gak bisa masuk. Karena dia muntah 40 tahun dikerjain sama bangsa Israel. Dimaki, ditemukin batu, dikhianati. Lebih sakit lagi. Kakak-kakaknya mengkhianati dia. Tapi karakter Musa dong. Makanya dia berani menulis apa yang Tuhan suruh dia tulis. Tidak ada orang lebih lemah lembut daripada Musa di muka bumi ini. Yang tulis Musa sendiri. Wah, kamu mesti dibentuk sama Tuhan habis dari manusia dagingmu. Sehabis-habisnya manusia daging, gak bisa habis. Sampai Yesus datang. Musa gak bisa masuk tanah perjanjian. Yang dia kumandangkan, yang dia katakan sudah disumpah sama Tuhan pasti diberikan pada kamu cuma-cuma. Tahu gak kenapa? Dia gak tahan dagingnya, gak tahan emosinya. Terakhir Allah berkata, Musa ngomong ke gunung itu. Rakyatnya ini pada minta air, teriak-teriak di situ. Dan Musa udah, kalau tiap hari kamu dikelilingin 3 juta mulut yang kayak lewiatan. Tahu gak lewiatan? Setan kepala 7 dengan 7 lidah. Kerjanya muter balik kenyataan, puter balik fakta. Digosipin, dijelekin. Kalau kamu sampai dikuasai lewiatan hati-hati ya. Because you're gonna hurt people around here. Dan pada waktu itu Musa berkata, lu mau air? Ini gue kasih air. Dia ikut bagaimana pertama kali air keluar. Di 1 Korintus 10 tadi. Padahal Allah berkata, I didn't ask you to hit. Kamu cuma suruh ngomong. Kamu tahu gak kamu menghina kekudusanku. Disobedient adalah insult to God's holiness. Hukuman Musa ada loh. Tapi kita tahu di Matius 17 dia gak di neraka. He's in heaven. Di gunung dipermuliakan. Musa, Elia, Yesus. Tuhan gak pernah lupa kebaikan kamu. Ibrani 6 ayat 10 katakan itu.
Sebagai penutup. This is a long book. Kita akan belajar Deborah sama Barak juga. So, Yosua waktu mau masuk, siapkan bangsa ini. 3 hari, baca buku Yosua dong. Oke? Karena tempat kamu akan injak tidak pernah kamu lalui. So kuduskan 3 hari kau puasa, mandi, cuci bajumu. Semua mesir-mesir yang dibawa dari nenek moyangmu, tinggalin. Makanya kalau ngangkat tim WL worship leader, hidup Mesirnya mesti dihilangin dulu. Then you can raise them up. 40 tahun orang Israel keluar dari Mesir. Mesir gak pernah keluar dari hatinya mereka. Mesir gak pernah keluar dari jiwa mereka. You cannot worship God with Egypt. Talenta satu hal. Karunia satu hal. Skill satu hal. But Egypt harus keluar. Mesir harus keluar dari kamu. And so, Joshua bilang, kamu jangan ya kawin campur. Never take the women from the Canaan land. Never give your sons to them. Don't worship their altars. Singkirin mesbah-mesbah. Ratain. Yes, Joshua. Sampai mau mati loh. Masih dia ngomongin lagi loh. Begitu Joshua mati. This is the thinking. Anda mesti baca di kitab Yosua 24. Jangan sekarang. Mau sekarang kita udah jam 11. Manasye tidak menaklukkan semuanya. Efraim gak menaklukkan semua. Yehuda gak menaklukkan semua. Naftali tidak menaklukkan semua suku. Suku dari 7 orang suku anak gitu. 12 suku. Pecah 2. Satu Manasye dan Efraim. Tidak ada satu yang menaklukkan. Penduduk yang mestinya ditaklukkan. Dibiarin hidup. Bahkan jadi pegawai mereka. Beberapa dari mereka di Yerusalem, Yebus. Orang Yebus dibiarin hidup dan menjadi budaknya orang Israel. Heran saya. Dari mantan budak sekarang memperbudak. Padahal Allah mau memberikan tanah yang bersih. Tapi yang bersihin kamu. Why kamu yang bersihin? Supaya manusia dagingmu, manusia dosamu copot. Biar yang lama berlalu. Supaya Kristus, manusia Kristus bertambah-tambah. Are you understanding this? Biar aku berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. And tanpa peperangan tidak bisa. Begitu mereka tinggalin mereka hidup. Altarnya masih ada, patungnya masih ada. Terus mereka melihat perempuannya cantik-cantik. Gue capek hidup sesuai firman dengan komitmen. Itu hidup mereka juga seru loh. Mereka juga bisa fun. Melalui makanan, melalui edukasi, melalui sport. Aku mau coba emang salahnya apa coba. So mereka mulai masukin peluk. Mereka mulai memeluk budaya Kanaan. Tanpa mereka sadar. Slide sebagai penutup. This is so good, man. Dan mereka mulai memeluk kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Yang orang Kanaan lakukan. Enak juga ya, fun juga ya di dunia ini. Wow, it's so fun. Slide berapa ya, Hendra? 21, Hendra. Akibatnya mereka menjadi generasi blended generation. Kawin campur, kawin blasteran, binatang juga dikawinin, sapi sama kelai, yang hasilnya tidak bisa menghasilkan keturunan, mandul, dari suku-suku bangsa yang sudah ditaklukkan Tuhan Allah kita. Bukankah mereka mestinya menaklukkan, sekarang ditaklukkan. Dan atas kehendak siapa mereka ditaklukkan 7 negara itu? Mereka sendiri meninggalkan Tuhan. Kemudian mereka berserah kepada yang menaklukkan mereka. Yang mestinya ditaklukkan mereka. Dan mereka menjadi sama serupa mereka. Jadi orang berdosa, kita nih. Kita ngomong kita loh nih. Ini ngomong saya loh. You know how you fall to sin? By you surrendering yourself. And cukup tinggalin Tuhan. Saya gak mau. Kalau Anda mau aman. Anda mesti diingetin sama buku ini. Ini bukan Tuhan.
Ini bukan Alkitab. Ini buku pegangan untuk ngingetin. Buka tas Chanel, buka tas Prada, buka tas Louis Vuitton, buka tas Longchamp, buka tas kresek, buka tas iPad, whatever. Taruh ini. Belum ya. Daripada pakai alarm, pas alarm, wah rame loh, gue lagi rapat juga loh. Dimatiin langsung loh alarmnya loh. You got it? Tanpa kamu reminded that day by day you need to be with God. Luke 9:23. Whoever wants to come to me must deny yourself, carry your cross, then every day, then come to me and follow me. Kalau enggak ada dua agenda. Unless you do this, dunia akan kau peluk. Dan pemberontakan kejahatan bangsa Israel di zaman hakim-hakim akibat mereka tuker raja di atas segala raja dengan raja kecil-kecil. The God with the little gods. Dan pada zaman itu tidak ada raja lagi di antara orang Israel. Gila loh. Mana ada bangsa nggak ada raja? Bagaimana? Eksistensi sebuah bangsa itu because of a king, a president. Hanya Israel gila kayak begini loh. Berarti kita bisa gila kayak gini loh. Dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Anda mau tahu kenapa kita perang di meja rapat? Karena masing-masing pakai pandangannya sendiri. Inilah impian kita yang tak terucapkan. Saya mau buat apa yang saya mau. Pada waktu yang saya atur sendiri. Dengan siapa yang saya pilih next. Selama yang saya buat tidak menyakitkan orang lain. Betul kan? That's independent. Freedom. Betul. Pasti ada orang yang disakiti. Kamu sendiri. Dan kamu juga seperti orang lain. Seorang pribadi. Next. Saya mesti ulangi ini. So 300 tahun. If you want to know exactly all the judge itu 485 tahun. Sampai Samuel. But I'm talking about the crazy judge. Yang tidak dianggap. 300 tahun masa pemerintahan para hakim-hakim. Menang atas musuh lalu mati dilupakan Israel tanpa bangsa Israel gagal. Dengan Israel gagal bertobat. Kenapa? Habis tenang 8 tahun, aman 40 tahun, melakukan lagi. Ingat siklusnya minggu lalu? Tidak taat, selalu melawan Tuhan, alami kehancuran, ini siklusnya nih. Lalu menjerit kepada Tuhan dan diselamatin Tuhan. Because of what? Because God is love. He's a merciful God. Kenapa kamu dikasih freedom? Because you cannot be in love with God. Kalau kamu under control. You can choose to love God. You can choose to deny God. You can choose to forsake God. You can choose to hate God. You can choose to burn bukunya Apostle Indri. It's not gonna disturb you. Karena dia respect your free will. Next please. Minggu depan kita lanjutin ini. Saya perkenalkan the little king and the little God. Yang berbeda sama the one big king. Tundukkan kepala. Pulanglah dalam damai umat Tuhan yang terkasih. Janji Allah kepada orang Israel, bagi kita juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Thank God bukan wajah Apostle Indri di mukamu loh. Tuhan hadapkan wajahnya sendiri kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Nothing missing, nothing lacking. Full of vision, prosperity, peace, endurance, and joy in the Holy Spirit. Receive the blessing of the Lord. Yang terima katakan amin 3 kali. Tanda orang yakin pasti terima. God bless you all.